Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Ada satu pertanyaan nih, Bro Bima, ada nggak sih rencana ngetrip ke Sumatera? Catat, ada nggak sih yang trip ke Sumatera? Pertanyaan dari Rahmanur. Ini pertanyaan bonus aja ya, hitungannya ya. Tips dan trik dapat pacar gimana bang? Aduh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan menjawab Q&A ya. Q&A dari kalian yang sebelumnya udah saya voting di YouTube dan saya post di Instagram juga. Pertamanya saya itu membuatnya di YouTube, melakukan voting, kalian setuju atau tidak. Alhamdulillah setuju. Jadi mau tidak mau saya menuruti apa permintaan kalian ya yang di voting itu. Votingnya itu kalau nggak salah 95% berbanding 5% apa ya kalau nggak salah itu. Sombong amat. Ntar ada deh pokoknya di sini. Ya, terus oh ya, sebelum kalian lanjut, ini saya pakai baju PPJ. Kalau kalian mau baju seperti ini, di sini masih ada stoknya. Terus di sini juga ada yang Marquez, terus Ramat Jati, Bagaskara, Sudiro, dan Rosalia Indah. Stoknya banyak ya. Jadi buat kalian yang mau seperti saya, silahkan cek di Instagram BR Merchandise. Terus di sini. Oke. Nah, yuk. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah, di sini saya akan langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Dari saudara Hafiz_cok. Cuk. Bang. Dan di sini dia bertanya, Mas Bima, gimana caranya pas ngetrip bisa akrab dengan Krubus? Nah, jadi kalau cara dengan akrab dengan Krubus, kita tuh harus sopan ya. Jadi kita pertama itu menyapa, karena ini juga banyak komenan di YouTube, Mas kok boleh ngerekam, boleh duduk di depan. Nah, di sini saya itu pertama menyapa dulu, dan saya juga izin ya. Pertama tuh izin yang pasti, dan izinnya tuh seperti ini, karena kemarin tuh dari komen-komenan yang trip saya itu, yang trip apa ya, Sudiro kalau nggak salah, tanya seperti ini. Komen, gimana mas kok bisa itu, bisa boleh ngerekam. Nah, jadi langsung aja ya. Nah, jadi itu saya langsung bertemu dengan krunya, dengan drivernya. Saya langsung di situ meminta izin, Mas, misal kalau masih muda, Mas boleh nggak nanti saya merekam untuk catatan perjalanan, saya unggah di YouTube gitu. Ntar dia pasti akan menjawab, boleh Mas silakan, tapi gini. Nah, sepertinya kan ada, biasanya itu kan ada yang harus juga kita jaga dari PO bus ini nih. Nah, kita tuh harus menjaga juga apa yang diarahkan oleh driver dan oleh kru, ya kita harus patuhi juga. Jadi yang pertama seperti itu, kita menyapa, minta izin. Yang penting kalau udah berjalan, kita harus jaga sopan santun juga yang pasti. Oke, untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua dari Romi Saputra 11. Cara Bang Bima sendiri menghindari virus corona gimana? Nah, ini cara saya sendiri, bukan cara saya sendiri sih. Jadi emang ajuan dari pemerintah, ya kan, kita harus stay di rumah, kita harus di rumah untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Nah, itu untuk cara saya, yang pastinya juga ditambah dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Terus kalian juga harus olahraga ya. Olahraga itu wajib banget, dan apalagi kena sinar matahari itu sangat penting banget bagi tubuh kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kevin Heryadi 42. Bang, ketika memvideokan bus Banter, yang mana menurut abang, yang menurut orang awam adalah sebuah pelanggaran lantas, abang pernah nggak ditegur PO atau bersangkutan ditegur oleh orang
awam, terutama orang tua abang dan keluarga abang. Oke, saya maksud yang di sini tuh mungkin kita dari anak-anak yang suka bis malam, kita kan juga pasti udah paham kita itu apalagi yang jadi channel YouTube saya, kadang ada yang pro dan kontra kayak seputar bus yang kencang, kadang ada orang yang dimaksud orang awam di sini maksudnya itu kayaknya orang yang bukan anak bis, yang orang biasa gitu, yang nggak biasa naik bis, pasti saya tahu itu. Jadi tanggapannya untuk saya sih bisa ada, itu sih pasti ada, dan mereka itu sering komen juga, "Mas, jangan kayak gini-gini dong, ntar ini membahayakan." Jadi gini, driver bus itu kan mempunyai SIM, membuat SIM itu pasti udah diuji. Jadi kita percayakan semua itu kepada kru bis. Ya, nggak mungkin driver membawa bis itu cuma ugal-ugalan, nggak bakal. Mereka juga punya pikiran yang harus membawa penumpang sampai tempat tujuan. Dan di situ saya itu udah mulai nggak ragu, dan kalau ada orang yang komen kayak gitu juga pasti saya udah menjelaskan. Ya iya, masa driver nggak mengutamakan keselamatan, kan nggak mungkin juga. Nah gitu maksud saya. Untuk orang awam biasanya kan pada emang kasih kadang ini ugal-ugalan, tapi kan kadang salah satu juga ada yang saya balesin komennya kayak gitu. Terus dari orang tua sih alhamdulillah nggak pernah. Maksudnya itu gimana ya, tenang aja, udah aku selamat, ntar aku pulang sampai rumah gitu aja. Yang penting doain aja selamat. Kalau masalahnya kalau trip itu doa dari orang tua itu, minta restu dari orang tua, ibaratnya ya kita minta izin itu paling penting. Jadi saya ngetrip tuh nggak cuma saya pergi ntar dicari sama orang tua saya, nggak kayak gitu ya. Terus dari Ramadan 2005, perasaan Mas Bima waktu pertama kali tahu channel YouTube Mas banyak yang suka sama suka duka jadi YouTuber trip report bus. Perasaan Mas Bima waktu pertama kali tahu channel. Sebenarnya saya itu nggak cuma iseng sebenarnya. Pertamanya itu channel YouTube itu iseng. Terus kalau tahu channel YouTube Mas banyak yang suka. Kalau saya itu melihat dari suka yang nggak sukanya itu dari like dan dislike. Nah dari like ini, jadi saya itu kadang evaluasi dari video saya. Wah, ini video saya yang ini tidak, yang like dikit, video yang ini yang like banyak. Nah saya gali nih, kenapa sih bisa like-nya ini video ini banyak? Oh ternyata ini, misalkan dalam konten ini terdapat kenyamanan bus yang saya lebihkan, saya tonjolkan dalam konten ini. Nah di situ saya ambil. Jadi untuk saya untuk tahunya dari situ, dan saya akan meneruskan apa yang udah dinilai orang bagus, pasti saya akan teruskan. Terus suka duka jadi YouTuber trip report, suka dukanya kita hobi yang kita sukai kan, ibaratnya udah hobi demi Allah. Demi Allah perlu kalian tahu, saya itu jadi kayak gini, jadi bukan YouTuber, saya juga nggak mau dipanggil YouTuber. Jadi biasa jalan pakai bus gitu ya, biasa ngetrip. Saya itu gimana ya, sukanya itu karena hobi, bukan karena duit AdSense. Itu enggak, itu AdSense itu ibaratnya juga saya bagi ke orang tua saya buat ngetrip saya lagi. Nggak pernah ibaratnya Bima nih bikin channel YouTube buat main duit doang, channelnya kayak gini-gini. Enggak, demi Allah, saya itu niat punya channel YouTube cuma buat berbagi pengalaman aja, apa yang pernah saya alami gitu, saya share ke kalian semua. Seperti itu doang sih. Dan mungkin kalau itu sukanya ya. Kalau dukanya itu ya misal kalau bisnya yang udah kita incer ternyata trouble atau nggak berangkat, seperti itu aja sih dukanya. Apalagi kalau ada barang hilang kan di jalan, kan nggak yang tahu juga. Tuh. Terus pertanyaan selanjutnya dari Vegasus Rosa. Assalamualaikum Mas Bima, saya mau tanya gimana sih ceritanya awal mula jadi YouTuber dan terinspirasi membuat channel dari siapa? Nah, nih saya jelaskan lagi. Di sini saya membuat channel YouTube itu tidak sengaja. Karena dulu pada tahun 2014 kalau nggak salah, saya itu kan masih di Banjarnegara. Pasti kalian nggak banyak tahu tentang Banjarnegara. Nah, Banjarnegara itu di Jawa Tengah ya.
udah skip. Oke. Jadi di Banjarnegara itu saya tinggal sama Mbah dulu. Nah, tinggal sama Mbah. Nah, di sana saya suka ke warnet, main ke warnet, saya download film pertamanya. Cuma kan untuk ngopi film itu kadang kan sampai 10, banyak lama. Jadi saya lihat di YouTube. Nih, YouTuber yang pertama saya lihat itu si Mas Anggi 127. Itu YouTuber legend Indonesia. Terus Forbiscom udah nggak ada, masih ada apa enggak ya? Terus sama Mas Bowo. Itu Mas Bowo, tahu kan yang Yes Sabtu Prabowo itu. Tadinya itu namanya channelnya Bowo Bakul Tiket. Itu saya dulu suka nontonin itu. Cuma saya tuh terus kayak gini mikirnya, wah ya juga ya kalau punya YouTube, kita ada perjalanan kita share perjalanan kita, pengalaman, oke juga gitu. Cuma kan dulu kan kebanyakan itu cuma kayak balap-balapannya doang tuh, aksi-aksi di Pantura. Kalau sekarang kan udah lebih ke kayak pelayanan, fasilitas dan lain-lain ya. Itu jadi terinspirasi mungkin dari situ, dan saya iseng-iseng lagi membuat channel YouTube, dan itu bermodalkan kamera digital Cina. Ya Allah, burik banget videonya pun sekarang masih, yakin saya masih paling bawah di video saya. Dan itu nggak ada niatan buat kayak keren-kerenan gitu, nggak ada. Cuma jadi dulu itu saya punya kenalan driver namanya Pak Wahid. Sekarang udah pensiun sepertinya di Sinarjaya, dan dia tuh orangnya ramah banget. Saya pernah diajak dia. Saya dulu tuh kenal dia, diajak dia, dan saya ngerekam aksi, bukan aksi sih, apa ya? Ya selama perjalanan saya ngerekam, terus ya udah saya daripada, dan mikirnya itu daripada nih video nggak kesimpan gitu, daripada hilang. Jadi saya itu mikirnya langsung diupload ke YouTube gitu aja sih, diupload ke YouTube. Dan nggak nyangka juga yang nonton lumayan. Dulu itu nonton YouTube itu yang nonton dapat 1000 aja udah seneng banget rasanya, serius. Terus apalagi, terus kan abis itu saya vakum karena saya sibuk main bola. Pokoknya saya vakum sampai tahun 2018 itu bener-bener saya tekunin lagi tuh. Saya vakum tuh gara-gara saya sibuk main sepak bola dari SMP sampai SMP. Terus terinspirasinya itu tadi ya, dari Mas Anggi, Mas Bowo. Mungkin itu bisa dibilang terinspirasi. Oh ya, channel Angkatan Pagi. Sekarang tahu masih apa enggak itu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Marcelinus_2542. Awal membuat trip report ada halangan dari orang tua mendukung Mas, maksudnya atau mendukung Mas Bima gitu ya. Oh iya benar, atau mendukung Mas Bima. Dari halangan sih pasti ada. Pas pertama ada banget, saya itu dilarang naik bus. Saya itu dikira hobi saya itu nggak penting, karena saya itu hobinya kan sebenarnya main bola. Nah, saya seneng naik bus itu dari pertama ajakan driver. Sebenarnya sih bukan dari ajakan driver, dari dulu sebenarnya, dari dulu kecil, karena orang tua saya dulu itu mudik naik bis, jadi saya juga kan ngikut otomatis naik bis. Nah, bis yang sering saya naik itu adalah Sinarjaya. Dari liverinya itu yang liverinya biru tua dan biru muda, yang 2 garis doang, Sinarjaya. Nah, dari situ tuh itu udah mulai senang sama bis, ya. Dan dari SD, mungkin itu SD kelas 2 apa 3 gitu. Terus dari itu udah suka bis. Kalau ada bis saya suka itu bu gitu. Terus dari SMP, nah dari SMP ini baru saya punya teman, kenalan, kita hunting bareng sampai saatnya saya minta izin ke orang tua. Bu, pertama saya minta izin ke ibu dulu. Ibu, Bima mau ngetrip nih ke, pertama saya itu ngetrip dari Banjarnegara ke Balaraja, naik Sinarjaya Gajah Putih. Dan dari itu langsung saya ke Poris saya naik Bejo B30, videonya masih ada, Bejo B30 di channel YouTube saya masih ada. Terus saya ke Jepara, alhamdulillah diizinin, walaupun sempat uangnya dari mana gitu kan, karena saat itu kan belum punya channel, maksudnya channel YouTube-nya belum menghasilkan duit. Jadi ibu saya juga bingung dapat duitnya dari mana. Saya jawab aja, Bima dapat duit dari nabung bu, Bima sisipin duit uang jajan Bima setiap hari gitu kan. Ya udah, akhirnya kan karena saya tidak minta orang tua, akhirnya diizinkan, dan alhamdulillah sih diizinkan sampai sekarang.
gitu. Walaupun nggak diizinkan ya, dulu pernah sih karena nggak diizinkan kan namanya orang tua kan pasti khawatir anaknya pergi jauh gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, oh ya, yang penting kalau kalian pergi kemana-mana harus izin orang tua ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari DPRA Puput, Depra Puput. Dia tanya gini, coba pakai bahasa Jawa nih, saya baca dulu. Aslinya Banjaran dia mas, Bima alumni man 2 udu nek iya mbok gawe trip Jakarta Banjarnegara sekalian mudik. Ya, jadi di sini tanya Mas Bima aslinya Banjarnegara atau bukan, dan yap, benar sekali karena saya asli Banjarnegara. Saya lahir di Banjarnegara. Saya dari SD sampai kelas 5 itu hidup di Bekasi. Dan dari kelas 5 sampai SMA saya hidup di Jawa, di Banjarnegara sama mbah saya. Saya sayang banget bukan sama mbah saya. Terus SD, SMP sampai MAN ini Madrasah Aliyah Negeri. Saya sekolah di Banjarnegara. SD-nya di SD 2 Merden, SMP di SMP 2 Purwonogo, SMP negeri ya. Dan MAN ini MAN negeri, MAN 2 Banjarnegara. Dan saya emang udah ada wacana trip ke Banjarnegara lagi, tapi kan sayang banget lagi corona, jadi kita tahan dulu di rumah dulu. Selanjutnya dari Ayu 08172, apa motivasi Mas Bima sampai jadi YouTuber sukses dan siapa yang memotivasi Mas? Matur suwun Mas. Motivasi saya menjadi YouTuber apa ya? Dorongan saya menjadi YouTuber itu karena orang tua, karena saya itu udah mulai mikir, masa sih ya saya hidup mau minta orang tua terus gitu kan, ibaratnya ya walaupun ini bukan utama saya, ini sampingan dong ibaratnya kan. Saya juga kan pasti punya keinginan, saya pengen banget beliin orang tua saya apa gitu kan. Ya udah, saya yang memotivasi saya untuk menjadi sekarang ini orang tua saya yang pasti. Kalau dibilang YouTuber sukses, untuk sekarang ini saya belum mengakui kalau saya belum sukses karena masih banyak lagi. Oh ya, sekarang Andriawan Pratikto, YouTuber transportasi, subscribernya sudah menyentuh 500.000. Selamat ya Mas, semoga bisa nyusul, amin. Terus dari Dika Generation, Mas kalau ngetrip harus bawa baterai kamera berapa, memori berapa giga, dan kalau trip mau duduk depan itu harus izin bagaimana? Nah, kayak pertanyaan yang tadi pertama, yang sebelumnya kan ada pertanyaan yang harus izin atau gimana ya, tapi saya ingin jawab dari baterai kamera dulu. Baterai kamera saya bawa satu doang, jadi saya bawa satu, dan saya kalau berhenti di rumah makan, saya lagi makan, itu pasti baterai kamera saya cas situ. Kalau alasannya makanya kalau saya trip durasinya panjang gitu, jadi gitu. Kartu SD nya itu cuma 32 GB, saya cuma bawa 32 GB, dan cadangan itu 8 GB kalau nggak salah, cadangan 8 GB, jadi 32 tambah 8 GB ya. Terus kosong atau ada foto-foto lainnya tergantung, kadang juga ada file yang belum saya pindah, jadi ada yang isi juga. Untuk kalau trip mau duduk depan izin ya, pasti harus izin karena kita menghargai mereka juga ya, nggak boleh kita seenaknya doang tiba-tiba masuk bis terus kita langsung duduk di depan, kita nggak video, itu nggak sopan, nggak boleh ya. Jadi kita harus budayakan izin sopan santun dulu. Terus dari Dwi_ABM, Mas subscribernya berapa kalau udah nikah? Apa masih buat konten trip? Buat kalian yang nanya subscriber saya sengaja hidden subscriber saya itu hidden sengaja karena apa? Nanti bukan karena apa-apa sih, jadi saya tuh sengaja biar, tapi 50.000 subscriber nanti, kalau sudah 50.000 subscriber, saya bakal buka, jadi kelihatan sudah 50.000 subscriber, dan disitu insya Allah kalau dapat rezeki yang lebih, saya akan memberi giveaway buat kalian ya, walaupun ke seberapa insya Allah bisa lah buat kenangan kalian ya. Terus kalau udah nikah mau buat trip, konten trip nggak?
belum kepikiran nikah, dan misalkan udah nikah gitu ya, udah nikah terus mau buat bikin konten, tergantung itu sih, tergantung dari istri juga. Tapi saya belum mikirin kayak gitu. Gimana sih ini ya? Yang penting saya mau punya rumah dulu dah, baru nikah. Lanjut dari Faridal Fajirin. Ada satu pertanyaan nih, Bro Bima. Ada nggak sih rencana ngetrip ke Sumatera? Catat, ada nggak sih yang trip ke Sumatera? Terus cobain salah satu PO bus dari Sumatera, rasain sensasi busnya, sensasi rute lintas Sumatera yang terkenal unik, cukup membuat gregetan. Itu aja sih. Oke, jadi untuk ke Sumatera saya juga pasti, kalau kalian yang suka komen-komen kayak gitu, ada yang saya jawab, ada yang enggak, karena itu saya udah kesel banget. Saya itu udah sering ditanyain kayak gitu, bukannya saya touringnya antar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, enggak kayak gitu doang. Jadi saya itu emang pengen banget, demi Allah saya pengen banget ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai NTT, sampai Bima. Aduh, pengen banget, tapi sayang, ini alasannya, saya masih kuliah dan saya aktif di organisasi kuliah saya, kampus saya, organisasi kampus saya, dan disitu nggak pernah bisa saya tinggalkan. Saya dibilang libur itu paling cuma 3 hari, dan di waktu 3 hari ini juga pasti kan buat PP doang. Bekasi, Kudus, Bekasi, Surabaya, Bekasi. Udah gitu doang. Jadi saya itu waktunya itu nggak banyak. Kalau ibaratkan saya punya waktu seminggu, 2 minggu, wah, saya pengen banget, demi Allah saya pengen banget ke Sumatera. Apalagi kalau duitnya ada, ibaratnya rezekinya ada gitu. Wah, mau banget saya. Oke teman-teman, jadi gitu alasannya ya. Jadi saya kurang ada waktu buat pergi jauh-jauh ke Sumatera. Untuk selanjutnya dari GHMLFRDSDYL. A few moments later. Susah banget. Bentar, saya minum dulu ya. Bang Bima, sering kali lihat trip report channel Bang Bima. Kadang saya lihat durasinya itu ada yang sampai 1 jam. Udah kalau buat subscriber saya mah udah nggak itu lagi ya. Sampai 1 jam. Biasanya kan cuma 10 atau 20 menit normalnya. Gimana sih Bang cara Bang Bima tahan melek buat record dan tahan buat ngedit sampai berjam-jam? Saya ngedit 10 menit aja udah tepar. Makasih Mas Bima, hashtag di rumah aja. Dan semoga sehat selalu, amin. Jadi gimana tadi? 2000 years later. Cara tahan melek saya itu, jadi gini, kalau tahan melek di bis, kayak saya itu kadang ngatur, kadang dari misal perjalanan ya, misal kalau kayak kan biasanya kita udah hafal rutenya, misal perjalanan dari Kudus menuju Bekasi, kita perjalanan dari Kudus sampai Semarang, itu kan bus kadang masih naikin penumpang. Nah di situ kita tidur dulu, kita tidur terus sampai Semarang biasanya kan udah ramai nih, udah stop penumpangnya, terus baru kita melek sampai rumah makan, baru dah kita melek terus itu sampai tujuan. Ya walaupun kadang saya ngantuk, pasti saya tidur, tergantung sih, apalagi kan kalau malam Senin saya paginya kuliah, pasti saya tidur juga sih. Kalau masalah ngedit sampai berjam-jam itu, asupannya cuma 1, air putih, udah itu doang. Saya nggak ngopi, saya nggak ngeteh, cuma air putih, itu doang. Ya walaupun lama sih, berapa jam ya, kadang saya ngedit tuh sampai 4 jam, 5 jam, tergantung sih durasi videonya. Dibilang capek ya capek, tapi kan demi kalian gitu. Kadang juga makanya kalau udah ngedit, kadang ada yang tipe, kadang saya itu ngerasa kecewa gitu, kayak ibaratnya saya bikin kecewa kalian gitu kan. Tapi ya udah, namanya juga sambil ngantuk kan ngeditnya malam-malam. Mas, kalau terus pertanyaan selanjutnya dari Aryan Syah FBR. Mas, kalau ngetrip TikTok itu istirahatnya di mana? Apa cari penginapan atau gimana? Terima kasih. Kalau saya trip TikTok itu,
Saya kadang itu tergantung juga sih. Kadang kalau saya lagi lagi ada rezeki lebih, kadang saya ke hotel. Hotel itu hotel yang nggak mewah ya, hotel itu hotel yang penting bisa buat tidur. Terus hotel kipasan pun nggak masalah menurut saya, yang penting bisa buat tidur. Dan itu kalau ada rezeki. Kalau nggak ada, misalkan uangnya pas-pasan, saya tidur di masjid. Kalau nggak tidur di masjid, ya pokoknya yang tempat aman buat tidur. Kadang di tempat tunggu terminal saya juga pernah tidur di situ, kayak pas saya di Surabaya, di Solo. Pokoknya saya tidur di situ setempatnya lah ya, yang sekiranya aman juga ya. Yang penting barang bawaan Anda jangan sampai hilang juga, yang sekiranya aman pokoknya. Kalau saya sih menyarankan di masjid. Kalau misalkan kalian nggak ke hotel, kalian tidur di masjid aja. Yang penting tempatnya itu ramai ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Dewi Ayu Pertiwi 12. Kalau ngetrip bawa apa aja mas? Ngetrip bawa baju ganti, bawa handphone, bawa apa lagi ya? Bawa kamera pastinya, terus bawa kamera, bawa dompet, baju ganti lu salinan lah ya, salinan ganti, terus sama dompet. Udah gitu-gitu aja sih, biasa kayak kita mau pergi. Dan nggak usah banyak-banyak karena kan biasanya saya cuma 3 hari ibaratnya ya, sesuai kebutuhan aja sih, gitu aja. Terus untuk selanjutnya pertanyaan dari ini pertanyaan konyol nih. Pertanyaan dari Rahmanur. Ini pertanyaan bonus aja ya, hitungannya ya. Tips dan trik dapat pacar gimana bang? Kalau saya boleh jujur, saya tuh sekarang lagi nggak pacaran. Emang pernah sih pacaran, cuma udahlah. Terus pertanyaan selanjutnya dari Genta PS _ Mas, rencana nikah umur berapa dan sekarang udah punya pacar belum? Rencana nikah itu umurnya mentok-mentoknya 27 lah ya. Tapi saya punya target dulu karena saya itu pengen banget punya rumah sendiri. Baru saya ibaratnya punya pasangan yang benar-benar kita seriusin mau kita nikahin. Udah gitu aja sih. Walaupun saya belum kepikiran nikah sih, cuma saya pengen beli rumah dulu gitu. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian dulu untuk video Q&A kali ini. Oh ya, dari tadi saya megangin ini itu produk dari Gelang Bis, cakep banget. Saya juga pernah promosiin ini di channel saya. Kalau kalian mau custom gantungan seperti ini, kalian bisa langsung cek di Instagramnya @gelangbis ya, Gelangbis. Terus dia itu bisa custom botol, gantungan sama gelang. Pokoknya souvenir dia tuh bisa semua. Kalian silahkan follow aja ya di Gelangbis. Dan oh ya, terima kasih juga buat kalian yang sudah ikut voting 4.000-an kalau nggak salah. 4.000-an itu masih ada di kolom komunitas saya. 4.000-an itu terima kasih juga buat semua yang udah menonton video ini. Saran saya untuk kedepannya, patuhi apa yang diarahkan oleh pemerintah. Stay home, di rumah aja, jangan dulu kemana-mana. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan kita berdoa semoga badai virus ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you next video. Dadah.